bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh majelis hakim tadi, jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ahkamul Hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, dan Anda perlu ketahui revisi undang-undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazil Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Allahu Akbar. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mama nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024, di mana keputusan MK akan kita tahu. Apakah MK berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada penguasa? Sebelum tanggal 22 akan ada aksi tanggal 16 dan tanggal 19. Oleh karena itu, tetap kita akan mengajak seluruh rakyat Indonesia, seluruh ya, tidak berbagi-bagi, tapi seluruh rakyat Indonesia untuk tetap mengawal proses Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. 16 dan 19 April adalah aksi pengawalan terhadap MK. Dan tanggal 22 adalah aksi perlawanan jika ternyata MK berpihak kepada penguasa. Memprovokasi dan juga memecah belah umatnya di mana? Di dalam masjid loh. Kemudian ini momen Idul Fitri digunakan untuk memecah belah umat lagi. Gue cerita kayak gini, bisa-bisanya lagi pengajian si ustadz ini malah walad dolin amin. Berarti ibu-ibu kita milih apa katanya? Astagfirullah. Ini dia bahayanya politik identitas itu. Mana lu yang bilang menolak 2M untuk mendukung Abah Burkun? Ini dampak dari kerjaan Abah lu. Gak ada yang mustahil di dunia ini kecuali satu, Abah Burkun kalian menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini nih orang-orang kayak gini, orang-orang ekstremis gini yang menyesatkan, yang selalu membawa-bawa agama untuk tujuan duniawi ini disatukan di satu pulau aja gitu. Sama kalian sama orang Rohingya di sana juga nggak apa-apa. Orang-orang seperti ini nih orang-orang yang berbahaya, orang-orang yang akan merusak agama kita dan juga negara kita. Tapi kenapa kalian gak sadar agama kita sudah dirusak sama mereka? Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar.
Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Untuk bangsa yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang teguh. Nanti tanggal 15 April kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk pemanasan kita tanggal 15 April, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Maka inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul waktu dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis, kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping luber harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan takut. Kita lawan sampai terjadi perubahan di Republik ini. Merdeka! Allahu Akbar. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa. Nanti Allah yang akan mengubahnya menjadi ular-ular yang akan memakan ular-ular palsu sihir Fir'aun. Tugas kita adalah melemparkan tongkat Musa untuk membelah lautan. Wa ma romaita iz romaita walakinnallahu roma. Lemparkanlah tongkatmu Musa, nanti bukan tongkatmu yang membelah lautan, tapi Allah yang akan membelah lautan. Kita lemparkan tongkat itu di sini, di MK. Insya Allah, Allah yang akan memenangkan perjuangan kita semuanya. Allahu Akbar. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas
ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dikadangkan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rob. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang muda ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya enggak? Itu muda, Bu. Ya Samsul apalagi pelangap pelongo, pinter nggak sih? Ya ngomongnya kita agak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apalin ya Pak, dulu ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu, ngapain? Jadi kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam ya, ini? Ya mau nggak mau diterima udah, mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Perang. Belum. Itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka, Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu, Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Dicium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Penentuan 2024, apakah Indonesia akan lepas ke tangan asing? 2024 hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk anak cucu kita. Bagaimana nasib anak cucu kita di kemudian hari jika Bawaslu, KPU, pemerintah dan lembaga semuanya bersikap munafik ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar, ketika konstitusi dikhianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan ribuan jutaan suara kepada sebuah lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah, lembaga versus rakyat. Oke? Ketika semua dikhianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut mandat Anda. Kami cabut mandat Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, tinggal beberapa hari lagi Anda kawal KPU. Jika pada endingnya KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket.
Pertanyaannya, hak angket apakah akan tergulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Setelah itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi harus mundur dengan terhormat atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, tak konsisten. Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, Pilpres sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor sana, nomor situ. Itu kan presiden ya sudah terpilih presiden sekarang, ya kita bantu presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Melindungi ini, jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertib. Kita tetap berjuang, kita sampai titik darah mati stabil. Jangan mengira kalau ini adalah kemenangan dan kemenangan. Enggak, kita nggak akan terima. Rezimnya biadab, rezimnya nggak cinta rakyat, rezimnya jahat, pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah, aku nggak ridho. Ya Allah, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kumpai aku. Anda berjuang dari 2014, tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah. Kalau emang dia punya kuasa, pasti menang, kumpai aku. Pak Jokowi, Bapak itu presiden siapa sih? Kok Bapak nggak sayang sama rakyatnya? Beras naik, segala naik, pajak naik. Bapak tuh kalau berhutang itu kira-kira mikirin dong. Kita rakyat generasi akan datang, Pak, anak cucu saya. Jokowi mundur! Yang akan membayar hutang-hutang Bapak. Kalau bansos atas nama Bapak, pakai gambar Bapak. Tapi saatnya hutang ke negara, atas negara, atas rakyat. Gimana ya, deh? Turun, Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah, iya, nggak punya rasa malu, tidak punya rasa bersalah. Bapak tuh pura-pura nggak ngerti, itu pura-pura on, itu pura-pura wong besok. Bapak itu pura-pura pelangak-pelongok, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasihan rakyat ini, jangan pura-pura pelangak-pelongok. Aku nggak tahu, kalau ditanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini? Rakyat, Pak, turun aja Bapak. Nggak punya malu, Bapak ini. Kasihan Pak pada pejuang 45 yang sudah memerdekakan negeri ini. Menangis itu para arwah-arwahnya. Masih Bapak, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pak. Semua itu rakyat. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang.
Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas
terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menolak semua permohonan pasangan Anies dan Muhaimin, juga Ganjar dan Mahfud, maka bisa dipastikan resmi sudah posisi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi. Meski pelantikannya itu baru bulan Oktober nanti. Karena itu dalam video ini saya ingin mengucapkan selamat bertugas Bapak Prabowo Subianto. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Dan untuk wakil presidennya Gibran, saya kok agak males ngucapinnya ya. Buat saya, Gibran itu adalah potret rusaknya demokrasi Indonesia yang dilakukan tanpa rasa malu dan jauh banget dari etika. Buat Pak Prabowo nih Pak, kalau emang wakil presiden itu ban serep, tolong tinggalin aja di rumah Pak. Males, lihat bannya kayaknya kok kempes mulu. Tetapi yang sudah, ya sudahlah. Seperti kata orang bijak, apabila sesuatu yang kamu senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kenyataan pahit harus ditelan bahwa memang demokrasi di negara kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi ketidakbaikan itu tidak lantas membuat kita itu turun ke jalan, merusak dan membuat kerusuhan. Terlalu banyak drama di negeri ini. Apalagi kalau sudah menyangkut politik. Dulu ada yang bilang kalau anaknya nggak akan ikut bursa calon wakil presiden. Akhirnya anaknya ikut juga. Dulu si anak bilang kalau dia tidak akan ikut nyalon wakil presiden karena menghormati partainya. Akhirnya di belakang ikut juga. Tapi tetap saja Mahkamah Konstitusi menutup mata dengan menyebut bahwa tidak ditemukannya nepotisme di dalam pencalonan Gibran. Ajaib kan? Ya, begitulah negeri kita ini. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang lama-lama sudah tidak bikin heran lagi. Padahal kan sudah jelas. Gibran yang menjadi calon wakil presiden Prabowo itu lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat secara moral dan etika. Sehingga bahkan Anwar Usman, paman Gibran yang menjadi ketua mahkamah yang meloloskan keponakannya itu, akhirnya dipecat dari jabatan ketua oleh Majelis Kehormatan. Seperti yang sudah ditebak, Mahkamah Konstitusi kita cenderung main aman dengan menganggap bahwa pemilu 2024 ini tidak bermasalah. Ya itulah keputusan Mahkamah Konstitusi yang pasti bikin logika berpikir kita itu mandek. Banyak yang menanti apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat sejarah baru seperti di Kenya, Bolivia, Ukraina, dan beberapa negara lain yang pernah mengulang pemilu mereka karena dianggap curang secara terstruktur, masif, dan sistematis. Dan ternyata tidak. Bahkan yang lucu buat saya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini, yaitu Soehartojo, dulu itu sempat menangis di depan publik saat dipilih menjadi ketua menggantikan Anwar Usman yang terbukti melanggar etik dengan meloloskan Gibran. Soehartojo menangis karena menganggap marwah Mahkamah Konstitusi hancur lebur sesudah keputusan Anwar Usman itu yang menjadikan mahkamah menjadi bahan bulian masyarakat. Lalu kemana sih dulu itu air mata Hakim Soehartojo? Apakah itu hanya drama saja supaya mendapatkan simpati publik? Hanya Tuhan dan Ketua Mahkamah Soehartojo aja yang tahu. Kita masyarakat sih sudah biasa dengan air mata buaya. Sehingga ketika terjadi perbedaan besar antara ekspektasi dan realita, ya hanya senyum aja seperti senyumnya Ganjar dan Anies di ruang persidangan kemarin. Tapi kan anehnya, ketika diberikan kesempatan memperbaiki marwah mahkamah kemarin itu, Soehartojo bahkan diam aja. Nggak seperti rekan ketiganya, yaitu Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Eni Nurbaningsih yang menganggap bahwa pemilu 2024 terindikasi tidak netral. Dulu air mata karena merasa institusinya terhina,
Akhirnya gak berbuat apa-apa. Pendukung Ganjar itu harus cerdas dan tidak termakan provokasi untuk turun ke jalan. Bahwa kita tidak setuju, memang iya. Tetapi kita juga harus menghormati konstitusi kita. Kalau konstitusi kita memilih Prabowo sebagai presiden, ya kita harus hormati semua dan mendukung siapapun yang terpilih dengan tidak meninggalkan sikap kritis yang ada. Untuk teman-teman seperjuangan dan satu frekuensi, kita sudah berjuang sebaik-baiknya kawan, sehormat-hormatnya. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan.
Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.